Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah ya, kita kembali lagi, pembahasan tadi kita ada pertanyaan tadi ya, dari Ada. Ukhti Aisyah tadi, Nah, Ustaz, yaitu tadi, bagaimana nih tentang ibadah dia Ustaz, iya, ya, bagi orang yang sakit bagi ya. yang sakit yang tidak bisa bergerak atau Mm-mm. mungkin ada alat-alat tertentu yang masih terpasang dalam Mm-mm. tubuhnya, Cara apa pempes ya? Pampers ya kan Mm, gitu. betul. Oh, Jadi yang pertama itu Islam itu adalah agama yang mudah ya, mmm, memperhatikan kondisi-kondisi kita. Mhm. mhm, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu iya, tidak membebani kita kecuali atas dasar kesanggupan kita. mhm, Nah, jadi itu dibedakan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Jadi kalau orang yang sakit itu ada perlakuan khusus dia. Mhm. mhm, Yang jelas dia mengamalkan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya gitu ya. iya, Jadi semampunya dia berusaha untuk menyucikan diri lah. Ya. Artinya syarat-syarat misalnya kalau dia mau sholat, ya kesucian tempat, kesucian pakaian gitu ya, itu harus mhm, dijaga betul. Mhm. Nah, dan itu secara asal pasti tempat dan pakaian kita adalah suci ya, itu secara asal kan. Mhm. Kemudian nanti najis itu kan dia datang gitu, mhm, datang gitu. Nah, secara asal itu adalah suci, kecuali kita tahu dengan jelas itu datang gitu. Nah, kalau tahu itu jelas datang, maka harus kita sucikan. Nah, tapi kalau kita ragu misalnya, iya, karena ada banyaknya anak lewat-lewat begitu ya, ragu kita, Mhm. ini suci atau tidak. Kan itu, mhm, ini suci atau tidak misalnya. Maka di situ posisi kita dalam bab fikih pasti hukumnya suci. Mhm. iya, Karena ragu pada kenajisannya. mhm, Hukum asalnya berarti suci. Suci. iya, Karena kita meragukan kenajisannya. Maka dalam bab fikih itu kita harus menghilangkan yang ragu dan kembali kepada asal keyakinan. Berarti itu tidak najis. Mhm. Karena kita ragu ke apa ya kan kenajisannya. mhm, Nah, itu bab standar namanya. Standarnya seperti itu, boleh sholat, sah itu. Ya. Tapi ada namanya waro. wara, Ada namanya waro. Waro itu artinya kita ya akan kita hindari walaupun kita ragu gitu. Mhm. Ibaratnya begini, orang yang sholat itu kan cukupnya menutup aurat kan. Betul. mhm, Ya pokoknya kalau sudah menutup aurat kan sah itu. Tapi kan tidak begitu bahasanya dalam kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Kan bukan hanya sebatas menutup aurat kan. iya, Tapi mungkin dengan pakaiannya bersih, putih ya kan. indah, Rapi, indah gitu ya. mhm, Lengkap lah. Kalau masalah sahnya tidak sahnya itu gitu kan. mhm, Misalnya kita pakai baju kan ada yang keleknya masih nampak itu ya, iya, ketiaknya iya, gitu ya. Kengsi-kengsi Iya, itu ya. kengsi-kengsi untuk laki-laki maksudnya Ya. kan. iya, Pokoknya menutup aurat kan karena kan ketiak kan tidak apa ya, bukan aurat gitu ya. mhm, Nah, jadi kan sah-sah saja. Cuman kan masalahnya kan kita ingin menjadi yang lebih baik, lebih mendapatkan pahala. Karena kan yang kita lakukan itu kan untuk mendapatkan pahala gitu ya. Ya. iya, Pasti kita ingin mendapatkan yang maksimal. Nah, begitu juga ketika kita dalam kondisi seperti itu. Walaupun kita ragu, ya ragu gitu ya, ragu kenajisannya dan kita boleh Mhm. ya untuk kembali ke asal bahwasanya itu tidak najis, boleh, tapi kan kita hendaknya menghindari yang ragu-ragu itu. Ya. Dalam artian ya udah kita pindah saja gitu ya. iya, Atau betul, kita bersihkan saja, kalau pakaian kita ya kita ganti saja. Mhm. Itu secara asal kebaikannya. Cuman mhm, yang namanya sakit itu kalau itu memberatkan, apalagi kita menempel sampai-sampai ada itu alat itu yang menempel kalau kita sakit ya. iya, Ya, ada. betul, Seperti pispot itu ya. Mhm. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti itu ya dimakluminya itu. malam ya, Bahkan Oh. kalau misalnya ada orang yang sakit, kan ada namanya sulusul baul itu, iya, yang dia itu sakitnya itu sedikit-sedikit menetes. Ya. iya, Sedikit-sedikit menetes. Maka pertama yang dia lakukan dia bersihkan saja, sholat, nanti kalau menetes pas sholat itu udah dimaafkan. Oh. iya, iya, Ya Allah maafkannya itu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Gitu. banyak Pak Ustadz, Tapi yang paling penting itu adalah kitanya sebagai keluarga yang mhm, merawat, yang menjaga harus perhatian lah. iya, Mhm. betul. Itu saja. Mhm. Jadi jangan pula kita selaku perawat dan keluarga ini yang nggak peduli Pak Ustadz ya. Mm-mm. Ya. Ya Kau nggak kan peduli. sakit. Kau kan sakit nggak apa-apa nggak sholat. Iya. Gawat juga itu. Padahal orang sakit paling dekat dengan pintu kematian kan Iya, begitu. makanya dia butuh itu betul-betul beribadah karena dia merasa masih banyak salah. Ya. Iya, betul. Sehingga dia mau memperbaiki itu dan waktu yang
masih kesempatan dia ya pas masih yang sakit-sakit Iya. itu sebelum sakaratul betul. maut maksudnya. Oh. Justru itu yang bagusnya kita motivasi Pak Ustadz ya. Kau mau mati, kau sholat bagus-bagus. Kalau mau mati. Nggak ada yang mau mati, Mat. Ya, Hampir. nah, Iya. aku nanti bentar lagi jangan-jangan malaikat mau udah deket nih. Dah, Udah aku pesan lah Pakmu di sana bilang gitu. Oke. Iya. Oke lah. Kita lanjut lagi Bang Miring. Oke, kita Ada lanjut pertanyaan nih Ustaz yang masuk Ustaz. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di buku saya Mm-mm. bacaan jawaban dari as-sholatu khairum minan naum yaitu sodakta wa seterusnya lah Ustaz ya. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Oh gitu. Ya, ada bacaan tersendiri Ustaz. Ini bacaannya payah Ini- rapat. Banyak kali ya Asal bacaan. bacaannya dari mana? Iya, memang begini sebenarnya kalau kita itu kan udah masuk rangkaian ibadah ya. Iya, betul. Kan dibedakan antara ibadah dengan adah. Kalau ibadah itu aturan mainnya itu kalau ada perintah laksanakan. Kalau tidak ada perintah ya jangan dilaksanakan. Ya. Tapi Oke. kalau dia ada kebiasaan muamalah makanan minuman seperti itu, ya dia hukum asalnya boleh. Laksanakan saja kecuali yang dilarang. Nah, kalau memang ada dalilnya bacaan-bacaan seperti itu pasti kita laksanakan. Ya. Kalau tidak ada lebih baik kita tinggalkan. Dan itu adabnya. Nah, kalau saya baca gimana Ustaz? Kalau dalam kondisi tertentu dalam artian dia terikat dengan hal lain gitu ya, Iya. yang dia pahami itu enggak masalah gitu. Tapi kalau dia sebagai amalan-amalan bahkan sampai memponis itu sunnah Rasulullah, itu sudah jatuh kepada bid'ah. Oh. Nah, maksudnya seperti itu, bacaan-bacaan seperti itu ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain, itu kalau kita lihat dari dalil-dalilnya itu tidak ada. Tapi pertanyaannya bolehkah Ustadz? Nah, ini agak berat kita mengatakan boleh itu. Nah, karena kalau kita katakan boleh, itu nanti kalau dilaksanakan terus-menerus, itu bisa jatuh kepada Bid'ah. perbuatan bid'ah. Sama seperti yang mungkin sering ditanyakan itu, Ustadz sebelum azan, itu membaca ayat Innallaha Oh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan ada yang lain itu bukan innallaha wa malaikatahu, tapi ayat-ayat yang lain. Iya. Itu di beberapa masjid seperti itu. Pertanyaannya boleh tidak Ustadz? Gitu ya. Kalau boleh tidak boleh, secara gimana ya itu jawabnya, kalau itu dianggap sunnah gitu ya, artinya kalau ada orang yang adzan tidak membaca itu kita tegur gitu ya, bahkan dia diejek entah dimarahi begitu, ini nggak boleh karena memang nggak ada tuntunannya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau dia misalnya Ustadz dia mau baca itu supaya masyarakat tahu dia Ustadz bahwasanya mengingatkan mereka untuk mengucapkan selawat, apalagi termasuk sunnahnya setelah azan kan berselawat ya, Iya. berselawat kepada Nabi, itu sunnahnya begitu, maka diingatkan sebelum azan. Niatnya seperti itu, kalau sekali ya masih dibolehkan gitu. Tapi kalau Iya. keterusan? Tapi keterusan inilah yang akan membuat ajaran agama ini tidak lagi murni dia. Oh, Ada iya. tambahan-tambahan, bertambah-tambah, dan itulah yang membuat kita nanti semakin banyak khilafnya, semakin banyak perselisihannya, pertikaiannya, dan itulah yang membuat nanti ajaran agama ini bisa pudar dia. Iya, Bos. Seperti agama Yahudi, Nasrani yang mereka bebas menambah dan mengurang. Dan ini juga termasuk ciri khas Islam yang dia ketahuan mana yang murni, mana yang tambahan atau pengurangan. Nah, jadi perbedaan-perbedaan pendapat masalah sunnah dan bidah inilah sebagai batasan mana yang betul murni dari Rasulullah dan mana yang tambahan-tambahannya. Oke, Masya Allah. Bagaimana, masih ada? Ada sebenarnya Mungkin sih. dipahami. Waktunya udah Habis tinggal beberapa detik lagi. Iya, Ustaz. betul. Jadi ada beberapa poin yang belum kita bahas Pak Ustadz, yaitu Iya. poin ketiga yaitu salawat setelah azan, Betul. poin keempat yaitu doa setelah azan, Betul. dan poin kelima yaitu doa pribadi kita, Iya. ya, doa permintaan setelah azan. Ya, jadi mungkin kita lanjutkan lagi Ustaz, di hari Bulan Rabu lah ya. Insya Hari Allah, Rabu, insya Rabu, Allah, insya Allah, Rabu insya depan.
Mhm. Jadi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, terima Ya. kasih banyak atas segala partisipasi Anda. Mhm. Semoga apa yang kita simak di pagi hari ini menjadi amal ibadah bagi kita dan juga tambahan ilmu yang berkah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan Ah, bagi yang SMS yang belum sempat kita bacakan mm, pertanyaannya, insya Allah akan kita simpan dan iya. kita akan bacakan di Rabu depan insya Allah. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Ihsan Caem. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Ya, semoga apa yang antum sampaikan menjadi amal jariah bagi Amin, antum amin, dan ya juga rabbal kedua alamin. orang tua. Ya. Nah, sahabat keluarga muslim, ya Mhm. jangan lupa untuk terus jaga puasanya. Ya. Jangan sampai motel. Ya, dan juga jangan lupa untuk mengikuti program spesial Aropa dari Salam TV. Oke, insya Allah nanti ya. Insya Allah ada. Ada apa nih, jam 10? Jam 10 insya Allah nanti ada proses cerita pergantian kiswah. Oke, nanti di jam 2 siang insya Allah ada sejarah haji dan seterusnya. Ya. Baiklah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.